Pemerintahan I Gusti Agung Sakti di Kerajaan Mengwi, terjadi perubahan hubungan dengan Kerajaan Badung karena pernikahan I Gusti Ayubongan, putri I Gusti Agung Sakti dengan Angura Pemecutan III. Sebagai hadiah perkawinan, wilayah pesisir Seseh hingga Uluwatu diserahkan kepada Kerajaan Badung dengan syarat menjaga Pura Ulun Suwi dan Pura Uluwatu. Tetapi I Gusti Agung Bima Sakti ingin merebut kembali wilayahnya lagi sehingga menimbulkan ketegangan. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pulau Bali bagian selatan. Kerajaan Badung adalah sebuah entitas yang penuh sejarah, dengan pusat pemerintahannya yang megah. Puri Agung Denpasar, muncul di panggung sejarah pada abad ke-18. Kerajaan ini tidak hanya menjadi saksi perkembangan Pulau Dewata, tetapi juga terlibat dalam konflik yang mendebarkan dengan kekuatan asing. Keberadaan Kerajaan Badung tidak lepas dari jejak konflik yang melibatkan Belanda, pada awal abad ke-20. Tepatnya setelah peristiwa dramatis Puputan Badung, kerajaan ini berpindah tangan dan secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun, cerita ini bukan hanya tentang pertempuran dan kekalahan. Kerajaan Badung juga mencerminkan kejayaan dan kekayaan kultural Pulau Bali. Puri Agung Denpasar, sebagai pusat pemerintahan, menjadi saksi bisu dari gemerlapnya kehidupan istana, dengan keindahan arsitektur yang mencerminkan keanggunan dan kekuatan kerajaan. Puputan Badung, yang terjadi di awal abad ke-20, menandai babak baru dalam sejarah Kerajaan Badung. Pertempuran heroik ini mencerminkan semangat perlawanan dan keberanian, meskipun pada akhirnya berujung pada perpindahan kekuasaan. Bagaimanapun, peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling mengesankan dalam perjalanan panjang Kerajaan Badung. Dalam tahun yang penuh warna pada 1343, Bali masih tergenggam erat oleh Majapahit, dengan pusat kekuasaan bermarkas di Samprangan, yang dipimpin oleh sang pemimpin karismatik, Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Dalam bayang-bayang kekuasaannya, terlahir seorang putra mahkota bernama I Dewa Anom Pemayun, yang membawa cerita menarik ke dalam lembaran sejarah Bali. Menurut legenda yang berkembang di antara rakyat Bali, I Dewa Anom Pemayun memulai sebuah perjalanan epik menuju Pura Ulun Danu Batur. Di tempat ini, dengan rendah hati, ia memohon pada Ida Betari Ulun Danu Batur untuk diberkahi dengan keberkahan agar di masa depan, ia menjadi seorang pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya. Dengan kemurahan hati, Ida Betari Batur mengabulkan permohonan tersebut dan menyarankan agar I Dewa Anom Pemayun berjalan ke arah barat daya, tepatnya ke Gumi Badeng di Tonjaya. Disinilah kisahnya bercabang, dihiasi oleh musyawarah di antara Ki Bendesa dan saudara-saudaranya, Ki Pasek Kabayan, Ki Ngukuhin, dan Ki Tangkas. Keputusan bersejarah diambil, dan I Dewa Anom Pemayun diangkat menjadi penguasa di Gumi Badeng dengan gelar Sira Arya Benculuk Tegekori. Dalam tonggak bersejarah ini, bersama masyarakat setempat, Ki Bendesa mulai membangun sebuah istana megah yang disebut Puri Benculuk. Daerah ini, yang kemudian diberi nama Badung, menggema dengan kekuatan kata Badeng. Setelah memegang tampuk pemerintahan di Badung, I Dewa Anom Pemayun memutuskan untuk mengunjungi ayahnya, Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan, penguasa Bali saat itu. Dengan bangga, ia melaporkan bahwa Badung memiliki seorang pemimpin pertama yang dihormati, Dalem Benculuk Tegekori. Keturunan Tegekori menjalani masa pemerintahan yang tegang antara tahun 1360 hingga 1750, di bawah payung Kerajaan Gelgel, yang sedang sibuk membangun Puri Kesatria dan Puri Tegal Agung. Namun, pada akhir abad ke-18, ketegangan mewujud dalam perebutan kekuasaan, menyebabkan jatuhnya Puri Kesatria ke tangan Kiai Ngurah Made. Dalam inisiatifnya untuk memulihkan kejayaan yang terkoyak oleh konflik, Kiai Ngurah Made memerintahkan pembangunan puri baru di Tetaman, Denpasar, selatan Puri Kesatria. Puri ini selesai pada tahun 1788 dan secara resmi menjadi pusat kerajaan Badung. Kiai Ngurah Made dinobatkan sebagai Raja pertama Badung dengan gelar I Gusti Ngurah Made Pemecutan, mengukir namanya dalam sejarah Pulau Dewata. Pada masa kerajaan Mengwi di bawah pemerintahan I Gusti Agung Sakti, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan antara kerajaan Mengwi dan kerajaan Badung.
Hal ini terjadi karena I Gusti Made Agung Alangkajeng, putra dari I Gusti Agung Sakti, memutuskan untuk merestuikan perkawinan putrinya, Ni Gusti Ayu Bongan, dengan Anggura Pemecutan III, Ida Batara Maharaja Sakti. Pernikahan ini melahirkan anak Agung Gede Oka Jero di Kaleran Kawan. Sebagai hadiah perkawinan, daerah pesisir Seseh hingga Bukit Uluwatu diberikan kepada Kerajaan Badung, dengan syarat Pura Ulun Suwi dan Pura Uluwatu harus dijaga oleh Kerajaan Badung. Perubahan hubungan ini membawa kedamaian antara Kerajaan Mengwi dan Kerajaan Badung, seolah-olah mereka menjadi satu keluarga besar. Namun, seiring berjalannya waktu, politik pemerintahan Kerajaan Mengwi berubah. Di bawah pemerintahan I Gusti Agung Bima Sakti, muncul keinginan untuk merebut kembali wilayah Mengwi yang telah diberikan kepada Kerajaan Badung. Hal ini menyebabkan ketegangan antara kedua kerajaan. Pada masa ini, ada juga kecenderungan pemuka-pemuka Kerajaan Mengwi untuk lebih bebas dari kekuasaan Dewa Agung di Klungkung. Mereka ingin Kerajaan Mengwi memiliki kedudukan yang setara dengan kerajaan lain di Bali. Namun, Dewa Agung di Klungkung menentang keras dan menginginkan semua kerajaan di Bali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Klungkung. Pada awal tahun 1891, situasi semakin rumit dengan munculnya konflik di Kerajaan Mengwi. Pergolakan tersebut melibatkan percekcokan antara raja dengan Adipati Agung Gusti Agung Made Alangkajeng, yang dikenal sebagai pemimpin Perang Ulung. Gusti Agung Made Alangkajeng meninggalkan Kerajaan Mengwi dan menetap di Badung setelah perselisihan tersebut. Selain itu, Punggawa Sibang juga menunjukkan sikap bermusuhan dengan Kerajaan Mengwi karena dituduh melanggar sopan santun. Upaya mediasi oleh Raja Mengwi dengan bantuan Dewa Agung dari Klungkung malah berakhir merugikan Kerajaan Mengwi. Dewa Agung justru membujuk Punggawa Sibang untuk memberontak, karena ketidakpuasan terhadap tindakan Raja Mengwi yang menduduki sebagian daerah setelah pemberontakan Cokorde Gede Oka Negara terhadap Dewa Manggis. 7. Raja Gianyar. Perang pecah di Kerajaan Mengwi antara Laskar Pemecutan dan Laskar Mengwi. Pertempuran di daerah Sempidi menjadi sangat sengit. Dengan Laskar Mengwi meningkatkan infiltrasi mereka, berbagai pertempuran kecil dan strategi perang terjadi di berbagai wilayah seperti Sibang, Jimbaran, dan Seminyak. Perjuangan berlanjut hingga Sempidi, di mana Laskar Padang Sambian dan Laskar Jero Petangan melakukan pengepungan terhadap Laskar Sempidi. Pertempuran berkecamuk, senjata-senjata tradisional seperti keris dan tombak sablek digunakan. Di tengah konflik, terjadi penyerahan Jero Sempidi yang ditandai dengan bendera putih, dan Raja Mengwi menyatakan penyerahan diri. Pada gilirannya, pasukan Taruna Batu Bata membawa Raja Mengwi pertama Gusti Agung Bima Sakti menuju desa Kaba-Kaba, di mana akhirnya Raja Mengwi meninggal pada tanggal 20 Juni tahun 1891. Dengan kekalahan Raja Mengwi, pertahanan Kerajaan Mengwi runtuh dan wilayahnya diambil alih oleh Kerajaan Pemecutan Badung. Pasca perang, terjadi pembagian wilayah yang melibatkan Kerajaan Pemecutan Badung, Kerajaan Tabanan, dan Kerajaan Karangasem. Kerajaan Pemecutan membangun Puri Dawan Mengwi, sedangkan Kerajaan Tabanan memperoleh daerah Seseh hingga batas-batas Puri. Pada akhirnya, perang di Kerajaan Mengwi mengakhiri masa kejayaan dan kemandirian politiknya, serta membawa dampak signifikan terhadap sejarah Pulau Bali pada umumnya. Pada tahun 1904, dalam masa pemerintahan I Gusti Ngurah Made Agung, suatu peristiwa menarik terjadi di Pantai Sanur. Sebuah kapal berbendera Belanda, yang dimiliki oleh seorang Tionghoa bernama Sri Komala, mengalami kecelakaan dan terdampar di pantai tersebut. Namun, apa yang dimulai sebagai insiden biasa berubah menjadi konflik ketika pemerintah Belanda dan pemilik kapal menuduh masyarakat setempat melakukan pelucutan, perusakan, dan perampasan isi kapal. Tuntutan yang diajukan kepada Raja Badung pada saat itu adalah mengganti kerugian sejumlah $3.000 perak dan menghukum pelaku perusakan kapal. Namun, dalam sikap yang penuh keberanian, Raja I Gusti Ngurah Made Agung menolak untuk memberikan ganti rugi atau menghukum siapapun yang dianggap merusak kapal. Keputusan ini memicu reaksi dari pihak Belanda, yang kemudian mengirim ekspedisi militer ke Bali pada bulan September tahun 1906 untuk menyerang Kerajaan Badung. Pertempuran antara Belanda dan Kerajaan Badung berlangsung di pintu gerbang ibu kota Badung, di mana kekuatan militer yang dipimpin oleh sang raja bertahan dengan gagah berani. Pasukan kerajaan terdiri dari beragam lapisan masyarakat, termasuk tentara, pengawal raja, kerabat kerajaan, pendeta, serta rakyat biasa baik pria maupun wanita, semuanya bersiap untuk melakukan puputan.
sebuah aksi heroik yang mengharuskan mereka berjuang hingga titik darah terakhir, sejalan dengan kepercayaan Hindu mereka yang menganggap menyerah sebagai suatu kehinaan. Peristiwa epik ini dikenal sebagai Puputan Badung, yang menjadi tanda berakhirnya kemerdekaan Kerajaan Badung yang kemudian jatuh ke tangan Belanda. Pasca Puputan, putra mahkota I Gusti Ngurah Made Agung, I Gusti Ngurah Alit, diasingkan ke Lombok. Berkat desakan tokoh masyarakat di sana, I Gusti Ngurah Alit akhirnya kembali ke Bali. Pada tahun 1929, setelah Puri Agung Denpasar yang hancur selama peristiwa Puputan telah direnovasi, I Gusti Ngurah Alit diangkat sebagai Bupati Badung dengan gelar Cokorda Alit Ngurah. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pemerintahan Zelfbestuur atau Swapraja untuk mempermudah pengawasan di Bali. Badung dan daerah-daerah lainnya di Bali dijadikan daerah Swapraja, dipimpin oleh keturunan Raja-Raja Bali yang tergabung dalam Federasi Raja-Raja atau Paruman Agung. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, sejak tanggal 1 Desember tahun 1958, daerah Swapraja di Bali diubah menjadi daerah tingkat 2, setingkat dengan kabupaten, termasuk Badung. Hal ini menandai akhir dari Kerajaan Badung yang kemudian beralih status menjadi Kabupaten Badung di bawah pemerintahan Indonesia. Meski Kerajaan Badung telah usai, peninggalan bersejarah seperti Puri Agung Denpasar, yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Badung, tetap menjadi saksi bisu dari gemerlap sejarah yang pernah ada. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.